Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam kita pada saat ini mengambil tema seorang tokoh yang bernama George Bernard Danzig. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang surga, pada saat ini kami mau belajar dari firman-Mu dan juga mau belajar dari seorang tokoh bernama George Bernard Danzig. Ya, Tuhan yang memimpin, menyertai di dalam belajar kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita dari Filipi 4 ayat 8 yang bunyinya seperti demikian. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu sekalian, siapakah George Bernard Danzig? Mungkin kita tidak tahu dan mengenal orang ini. Danzig lahir mungkin pada tahun 1919-an. Sebab pada tahun 1939 Danzig sudah menjadi seorang mahasiswa sebuah universitas di Amerika Serikat. Pada satu hari ia datang sangat terlambat pada mata kuliah matematika dari dosennya Profesor Jerzy Neyman. Ketika Danzig sampai di ruang kuliahnya tersebut, ternyata sang dosen dan teman-temannya sudah pulang. Terlambat yang sangat terlambat sekali. Tapi Bapak Ibu sekalian, di ruang kelas tersebut Danzig melihat dua buah soal pada papan tulis kelasnya tersebut. Danzig berpikir bahwa dua soal itu pasti pekerjaan rumah PR yang baru diberikan oleh sang dosen. Danzig pun segera menulis soal tersebut di bukunya dan kemudian pulang. Berhari-hari Danzig mencoba untuk menyelesaikan PR-nya tersebut dan dengan berbagai macam cara ia mencoba. Danzig sangat bingung sekali bahwa tidak biasanya sang dosen itu memberi tugas yang sangat sulit sekali. Tapi Danzig tetap berpikiran positif bahwa soal tersebut pasti ada jawabannya. Danzig terus berusaha dan berusaha. Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya Danzig berhasil mengerjakan nomor 1. Keesokan harinya Danzig mengumpulkan tugasnya tersebut yang diletakkan di meja ruang kerja dosennya tersebut. Nah Bapak Ibu sekalian, pada siang harinya Danzig dicari oleh sang dosen tersebut. Dan kemudian sang dosen itu bertanya keheranan sekaligus takjub dan juga dengan penuh semangat. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan soal tersebut? Danzig kemudian menjelaskan semua usahanya untuk bisa menyelesaikan soal tersebut. Bapak Ibu sekalian, tahukah apa jawaban dari sang dosen tersebut? Ternyata soal yang dikerjakan oleh Danzig adalah dua soal tersulit di muka bumi pada saat itu dan belum ada seorang pun atau seorang ahli matematika pun yang bisa memecahkannya. Sebenarnya soal itu ditulis di papan tulis oleh dosennya untuk menjelaskan tentang dua soal yang sangat sulit yang ada di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, menjadi pertanyaan buat kita semua. Kalau pada saat sang dosen menjelaskan dua soal tersulit ini Danzig mengikuti mata kuliah tersebut, mungkin Danzig juga akan berpikir bahwa soal itu sangat sulit dan tidak bisa dipecahkan. Kenapa? Karena pikiran Danzig akan terpola seperti itu. Bapak sekalian, di kemudian hari Danzig menjadi seorang profesor yang sangat terkenal dan disegani di Stanford University. Bapak Ibu sekalian, dari kasus Danzig ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya pikiran kita
kita itu punya kemampuan yang sangat luar biasa. Tapi seringkali pikiran kita itu teracuni oleh hal-hal negatif yang masuk ke dalam pikiran kita. Dan ini membuat pikiran kita menjadi lemah dan sempit. Dalam hal ini kata-kata yang bisa membuat kita berpikiran lemah dan sempit adalah seperti demikian. Kata-kata tidak mungkin, tidak akan bisa, sangat mustahil, sangat sulit, orang itu tidak benar, orang itu salah, dan masih banyak lagi racun pikiran yang menciptakan mental block yang akan membatasi dan melemahkan pikiran kita dan selalu berpikiran jelek. Bapak sekalian, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk membuang pikiran-pikiran negatif dan menggantikannya dengan pikiran-pikiran positif. Kalau dalam Alkitab kita atau bacaan kita, kata-kata positif adalah semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji. Kalau semua orang bisa berpikiran positif seperti itu, maka dunia ini akan menjadi lebih baik dan penuh dengan kedamaian. Oleh karena itu, Bapak sekalian, mari kita mulai selalu berpikiran positif terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Maka kita akan melihat banyak perubahan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.